Ada satu ayat firman Tuhan di situ, di paling kecil ini, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Saya ingin bacakan dulu, sama-sama kita baca ayat ini. Iya, sorry. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sekali lagi dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Berdoalah senantiasa, itu ayat yang paling pendek. Ada satu ayat lagi yang pendek. Yesus menangis, maka menangislah ia. Itu lebih pendek, dan ini juga sangat pendek. Jadi ini harus diingat, berdoalah senantiasa. Nah, latar belakang daripada surat Tesalonika itu, Paulus sedang menulis surat itu kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika adalah sebuah kota pelabuhan di perairan Laut Aegea yang ramai, yang maju, yang orang-orang di sana populasinya banyak. Tetapi orang Tesalonika punya masalah. Mereka punya masalah dengan pemahaman teologi, dan mereka punya masalah dengan karakter. Mereka juga punya masalah dengan kejahatan-kejahatan. Jadi orang Tesalonika, jemaat Tesalonika itu sama dengan jemaat modern. Kalau dia punya masalah, dia larinya ke tempat hiburan, cari kesenangan dunia. Mereka ada yang gak mau kerja karena mereka berkata begini, nanti kalau Tuhan datang, sekarang kalau Tuhan datanglah sia-sia, jadi mereka gak usah kerja. Ada juga yang Tuhan mau datang, lalu mereka mempersiapkan dirinya sungguh-sungguh. Ada juga yang Tuhan mau datang, yang berkata, Tuhan mau datang, cuma ngomong aja, dari dulu pun sudah begitu. Mereka punya kehidupan mereka itu seperti permasalahan mereka seperti orang-orang zaman modern juga. Karena kotanya maju dan populasinya banyak dan ada kejahatan-kejahatan, sehingga mereka hidup di Tesalonika itu seperti orang zaman sekarang, penuh dengan kejahatan. Nah, sehingga Paulus menuliskan surat ini untuk jemaat di Tesalonika. Di tengah-tengah semua masalah itu, kalau kita membaca, maka di situ dia berbicara banyak tentang kedatangan Tuhan. Dia berbicara tentang karakter, dan dia menghibur, salah satunya adalah berdoalah senantiasa dalam keadaan masalah, aniaya, sakit penyakit, kematian. Kalau saudara membaca 1 Tesalonika, itu kan masalah yang terjadi. Orang mati, orang alami bahaya, orang alami ancaman, kejahatan dan sebagainya. Lalu Paulus menulis dan menasihati dan menghibur jemaat di sana. 1 Tesalonika 5 ayat 17, berdoalah senantiasa. Sekarang saya dan saudara yang hidup di zaman modern yang punya begitu banyak masalah, ini cocok dan ini memang relevan untuk kita. Berdoalah senantiasa. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara punya banyak dan beribu banyak masalah, nasihat Tuhan sederhana, berdoalah senantiasa. Setuju katakan amin. Nah, kalau begitu doa senantiasa itu kayak apa? Saya tulis di sini ya. Ini sinkron kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Ini doa senantiasa. Maksud saya doa yang benar. Saya mendefinisikannya, doa yang benar adalah sinkron kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Yang duduk di sini mungkin ada yang belum menikah, tapi ada beberapa yang sudah punya anak. Kita sebagai orang tua, saya sudah punya anak. Sebagai orang tua, saya punya kehendak untuk anak saya. Saya punya keinginan untuk anak saya punya kemauan untuk anak saya punya rencana untuk anak saya. Lalu anak saya juga hidup, bertumbuh dari anak-anak kepada dewasa. Dia juga punya keinginan, dia punya kehendak, dia juga punya kemauan. Sekarang dia punya keinginan, punya kehendak, kemauan, saya punya rancangan, punya keinginan, kehendak, kemauan untuk dia. Nah, ini orang-orang tua ya. Apa yang terjadi yang saudara harapkan anakmu minta sesuatu kepada saudara sebagai orang tua? Apa yang ingin kita mau anak itu ngomong sesuatu atau minta sesuatu kepada kita? Pasti kita pengen yang dia minta itu sejalan, selaras dengan apa yang kita mau untuknya, apa yang kita kehendaki untuknya, apa yang kita rancangkan untuknya. Pasti yang itu yang kita mau. Nah, kalau Tuhan itu adalah Bapa kita, lalu kita adalah anak. Sekarang coba saudara pikir, saudara sedang minta apa kepada Tuhan?
Coba mintanya itu sesuai nggak, selaras nggak dengan kehendak dan kemauannya. Anak saya kalau dia minta sesuatu yang baik untuk masa depannya, saya pasti akan beli. Tapi dia minta itu beli handphone yang speknya tinggi dan kalau di touching itu nggak telat. Karena dia pengen main game. Saya punya uang, saya nggak bisa beli untuk dia. Karena nggak selaras dengan apa yang saya mau. Coba kalau kita dengan Tuhan. Tuhan punya segala-galanya. Tapi waktu kita minta dan tidak sinkron, ini nanti sudah bisa ketahui jawabannya, tapi itu di khotbah yang berikut ya. Sehingga saya bisa tuliskan di sini doa yang terus-menerus. Kalau doa adalah sinkron dengan kehendak Tuhan, dan doa terus-menerus adalah sikap di mana kita berusaha terus sinkron dengan kehendak Tuhan yang kekal. Ini doa terus-menerus. Setiap hari, setiap detik, setiap waktu, saya berusaha sinkron dengan kehendak Tuhan yang kekal. Nah, ada pembicara yang hebat. Dia berkata begini, doa yang tak henti-henti itu adalah secara sadar. Ini doa di dalam alam bawah sadar. Secara sadar kita mengerjakan segala sesuatu, tetapi di bawah sadar, di dalam hati kita yang terdalam, kita terus-menerus minta pertolongan Tuhan. Tadi kalau doa adalah kita sinkron dengan Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, doa yang terus-menerus adalah kita berusaha untuk jiwa kita sinkron dengan kehendak Tuhan yang kekal. Dan Billy Graham berkata begini, doa di bawah alam bawah sadar. Siapa yang tadi datang berdoa? Coba lambaikan tangan. Siapa yang di rumah doanya satu minggu, satu hari 1 jam? Ada nggak ya? 1 hari 1 jam? Nggak ada. Wah, kalau ada berarti saudara lebih bagus dari saya, karena saya doa konvensional itu nggak bisa 1 jam. Kecuali saya kalau doa di menara doa, saya doa bisa 1 jam, bisa 2 jam. Tapi kalau doa pribadi saya secara konvensional, saya duduk, saya berlutut, atau saya angkat tangan doa, itu nggak bisa 1 jam. Tapi setiap waktu, setiap saat saya berdoa. Sebelum datang saya berdoa dari rumah. Di jalan saya berdoa. Sebelum masuk pintu saya berdoa. Sebelum naik ke mimbar saya berdoa. Saya berdoa di dalam alam bawah sadar saya. Saya di mana saja bisa berdoa. Nah, kalau saudara nggak bisa doa konvensional, aduh, kalau doa di gereja, doa itu 2 jam, saya nggak bisa. Saudara bisa doa setiap saat. Saudara bisa bekerja, tapi saudara bisa terkonek hati jiwa saudara dengan Tuhan. Ini doa terus menerus. Jadi kalau doanya tak henti-henti, bukan berarti kita nggak perlu kerja, doa terus, bukan. Saudara bisa kerja, tapi di waktu yang sama juga saudara bisa sinkronkan kehendak hati kita, permohonan permintaan kita dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi itulah doa terus menerus. Mungkin kalau saudara nggak bisa doa konvensional yang duduk berlutut, saudara bisa lakukan itu. Doa terus menerus di mana saja saudara berada, di mobil, di jalan, lagi kerja, saudara sedang duduk lalu tiba-tiba saudara ingat seseorang, saudara berdoa untuk dia. Walaupun saudara sedang melakukan pekerjaan, saudara tiba-tiba ingat ada orang, nama orang, atau ada orang, saudara bisa mendoakannya. Itu yang saya lakukan. Tiba-tiba saya ingat, saya doakan. Walaupun saya sedang di jalan. Nah, ini adalah doa yang terus menerus. Saya berdoa saudara bisa mempraktekkan ini dan biarlah saudara bisa melihat hasilnya nanti. Setuju katakan amin? Percaya katakan amin? Nah, ayat ini akan saya baca dan diakhiri dengan ayat ini juga. Kita sudah tahu doa yang tak henti-henti, sudah tahu kalau nggak bisa konvensional atau duduk dan berlutut. Saudara bisa melakukannya di rumah beberapa waktu. Tetapi kalau enggak, di jalan, di apapun saudara lakukan kegiatan bisa berdoa. Nah, itu doa terus menerus. Sekarang saya mau sharing ayat ini dan saya akhiri juga dengan ayat ini. Sama-sama kita baca dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Bahwa jika kita meminta sesuatu, Dia mendengarkan kita. Dan
Dia mendengarkan apa saja yang kita minta, maka sekali lagi dengan suara yang keras 1, 2, 3, inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa dan jika kita tahu bahwa dia mendengarkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita mendapatkan apa saja yang kita minta dari dia. Jika kita minta sesuatu menurut kehendaknya, dia mendengarkan kita dan kita akan mendapatkannya. Sebab itu kalau doa terus menerus sinkron dengan kehendak Tuhan, saudara akan mendapatkannya. Yang percaya katakan amin. Nah, pertanyaannya begini, Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu punya rancangan, punya kehendak, keinginan. Seperti tadi saya sebagai orang tua, saya punya rancangan, kehendak, keinginan untuk anak saya. Lalu kenapa kita harus tetap berdoa? Tuhan kan punya kehendak. Ada orang berkata, kaum fatalis berkata, gak perlu doa. Kalau memang kehendak Tuhan, kamu dapat. Itu kan yang fatalisme kan begitu tuh. Kan anak saya itu, saya kasih analogi dulu, anak saya itu sesuatu kadang dia gak minta pun saya kasih. Saya lihat bajunya sudah sobek, saya jalan-jalan lalu saya ketemu baju, saya ingat dia, saya beli untuk dia walaupun dia gak minta sesuatu kepadaku. Nah, ada orang yang berkata, kalau begitu ngapain juga saya harus berdoa? Sebagai orang percaya, kenapa juga saya berdoa? Tuhan itu kan mengasihi saya, Tuhan itu berdaulat, Tuhan punya kehendak. Kalau memang itu kehendak Tuhan, tidak perlu doa pun saya akan dapatkan. Kalau itu memang rancangan Tuhan, ketetapan Tuhan, gak perlu saya lakukan apapun, saya akan dapatkan itu. Nah, tetapi kenapa Tuhan terus berkata kepada kita, berdoalah senantiasa? Saya tuliskan di sini poin yang pertama. Bagi orang benar, orang percaya, doa adalah sarana yang ditetapkan Tuhan untuk memberkati umatnya. Sekali lagi, doa adalah sarana yang ditetapkan Tuhan untuk memberkati umatnya, untuk memberkati saya dan saudara. Setuju katakan amin. Coba saudara bayangkan sarana dan ketetapan. Saya nggak mau membahas teologi yang agak berat atau membuat saudara berpikir panjang. Tapi kalau ini adalah kebenaran di dalam iman kekristenan, Tuhan mau saudara selamat. Tapi sarananya apa? Saudara percaya. Tuhan mau saya diberkati, tapi sarananya apa? Saya berdoa. Sehingga nggak ada masuk ke kaum fatalis itu berkata, oh nggak perlu doa, nggak perlu lakukan apa-apa, kalau memang kehendak Tuhan ya kamu akan dapat. Nggak begitu. Doa adalah sarana yang ditetapkan Tuhan untuk memberkati saya dan saudara. Sebab itu berdoalah senantiasa. Yang percaya katakan amin. Sebab aku tahu bahwa kesudahan hal itu menuju kepada kebebasanku oleh doamu dan pertolongan dari Roh Yesus Kristus. Paulus sedang di penjara. Kalau dia berkata nggak perlu, kalau Tuhan memang mau melepaskan saya, ya saya lepas juga. Tapi dia nggak begitu. Saya tahu bahwa kesudahan daripada segala sesuatunya menuju kepada kebebasanku oleh doamu. Karena jemaat Tuhan berdoa, saya percaya saya dilepaskan. Endingnya saya dilepaskan. Sebab itu berdoalah hari ini, saudara. Kalau saudara kita nggak berdoa, maka kita kelihatannya lesu, kelihatannya bingung, kelihatannya mengeluh, kelihatannya kok masalahnya banyak. Coba ya saudara, lihat orang di sekitar saudara, apa dia punya ciri-ciri itu ya? Bingung, lesu, gak bergairah, takut, khawatir dengan masa depan, lagi gak mood, lagi gak bersemangat. Coba saudara lihat orang-orang di sekitar saudara, ada gak yang punya ciri-ciri itu? Kemungkinan gak doa, kemungkinan. Karena kalau orang itu terkonek dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat, waktu dia keluar rumah dia terkonek dengan Tuhan, waktu dia masuk mobil dia terkonek dengan Tuhan, waktu dia masuk ke tempat kerja dia terkonek dengan Tuhan, waktu dia memikir tentang masa depannya dia terkonek dengan Tuhan. Gak kayak gitu. Persoalan, pergumulan, badai datang, dia tetap mandang Tuhan, dia berkata Tuhan itu baik. Kalau hari-hari ini kan jalan kampung itu lumpurnya luar biasa, hujan. Kalau setiap hari saya bisa keluar dari jalan lumpur itu ke jalan aspal, itu
mujizat. Jadi setiap hari Minggu saya selalu berpacu dengan adrenalin saya. Saya berpikir, wah ini hebat juga. Dalam keadaan yang begitu, saya ingat satu kali saya sedang bawa anak-anak saya, itu hujan, angin, badai, petir, kilat. Jadi jalannya itu juga ada pohon-pohonan, jadi anginnya begitu kencang dan ada petir. Kalau petir itu kan bunyinya kan kayak kita nonton dalam bioskop kan, bunyi surround dari audionya, brrr, angin tiup, gebrak. Nah jadi kayunya tumbang, kita sedang jalan, angin tiup, tiba-tiba bunyi petir, cang, cang, cang. Jalannya licin. Saya selalu berkata Tuhan baik, saya tetap berkata Tuhan baik, Tuhan baik. Nah anak saya ada di depan, dia menghibur saya. Ada mujizat. Dia nggak tahu kalau itu kayu itu bisa tumbang, kena mati langsung. Tapi itu di waktu-waktu itu orang kenapa nggak berpikir tentang apapun? Karena dia sedang doa senantiasa. Beda toh kalau kita lupa dengan Tuhan toh. Pikiran kita adalah kalau doa itu ya di gereja saja, bukan. Kalau memang tidak memungkinkan saudara bisa terkonek dengan Tuhan, maka keadaan kita akan lebih baik, saudara. Saudara pasti akan punya kekuatan, saudara pasti akan punya pengharapan, saudara pasti punya keyakinan untuk tetap berjalan. Percaya, katakan amin. Jadi masalah kita bukan Tuhan tidak menjawab doa, atau bukan kita tidak bisa berdoa, tetapi masalah kita adalah tidak mau berdoa. Bukan masalahnya Tuhan gak jawab, Tuhan jawab. Bukan masalah kita gak tahu berdoa, tapi masalah kita lah gak mau berdoa. Sebab itu saya mendorong semua hari ini, berdoalah. Setuju, katakan amin. Karena waktu saudara berdoa, saudara banyak berkat. Ingat, ini kata-kata dulu, zaman dulu. Banyak berdoa, banyak berkat. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau saya bicara tentang berkat, jangan pikir berkat itu uang ya, materinya, bukan. Karena berkat yang Tuhan beri dari doa, yang Tuhan tetapkan sebagai sarana untuk memberkati kita, itu jauh lebih tinggi dari uang. Uang kan gak bisa membeli kesehatan toh. Uang gak bisa membeli keselamatan toh. Uang gak bisa membeli bahagia toh. Uang gak bisa membeli sukacita toh. Nah, orang sehat, orang selamat, orang bahagia, orang sukacita, orang dibuka jalan, baru akhirnya dia mendapatkan uang toh. Jadi waktu kita berdoa, Tuhan membuka kekuatan yang memampukan kita untuk kita bisa mendapatkan pemeliharaan dan berkat Tuhan. Percaya, katakan amin. Sebab itu berdoalah. Berdoalah, karena itu adalah sarana yang Tuhan telah siapkan untuk memberkati saya dan saudara. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Nah, Tuhan punya kehendak untuk saya. Tuhan punya keinginan untuk saya. Lalu bagaimana saya berdoa sesuai dengan kehendaknya, sesuai keinginannya. Sebab ayat ini berkata begini, kalau kita minta menurut kehendaknya, dia mendengarkan kita. Nah, dan kalau kita tahu dia mendengarkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita dapatkan apa saja yang kita minta dari dia. Nah, kalau begitu saya berdoa seperti apa supaya sesuai, seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, bagi orang benar, orang percaya, saya dan saudara, berdoa itu adalah tunduk kepada kehendak atau kedaulatan Tuhan. Kita waktu masih anak-anak, kita berpikir masih anak-anak secara rohani. Kita berpikir bahwa kita berdoa itu mengubah Tuhan untuk mengikuti apa yang kita mau. Kalau kita bisa mengubah Tuhan untuk mengikuti apa yang kita mau dan apa yang kita kehendaki, berarti kita yang berdaulat, Tuhan gak berdaulat. Nah, ini terjadi waktu kita masih anak-anak rohani. Rohaninya masih anak-anak. Persis sama dengan kita masih kecil. Saya gak tahu anak saudara lakukan hal itu atau enggak. Kalau dia minta sesuatu lalu nggak dikasih, dia guling di situ sampai akhirnya kita malu sendiri dan kita berkata, oke, saya akan beli. Tapi waktu sampai di tempat tujuan kita alihkan ke hal yang lain. Apakah itu anak kita atau mungkin saudara pernah melakukan di waktu masih kecil dulu. Tetapi setelah kita menjadi besar, setelah kita menjadi dewasa, apakah kita melakukan hal yang sama lagi? Pasti enggak toh?
Jadi waktu saya dan saudara bertumbuh di dalam Tuhan, baru akhirnya kita mengenal kehendak Tuhan. Sehingga doa kita mulai sejalan dan sinkron dengan Tuhan. Biasanya waktu kita masih kecil, masih bayi rohaninya belum bertumbuh, masih anak-anak. Kita berdoa, minta, lalu gak dikasih. Jawabannya adalah tidak, dialihkan ke hal yang lain. Yang kita mau itu, pokoknya kita guling-guling, pokoknya aku mau itu, kalau enggak ya sudah. Lalu akhirnya enggak dikasih, kita kecewa dengan Tuhan, tinggalkan Tuhan. Kita marah dengan Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Persis sama dengan anak kita. Waktu dia minta ke papanya berkata enggak. Itu belum untuk kamu, itu enggak untuk kamu, itu enggak cocok untuk kamu, itu berbahaya untuk kamu. Dia marah, dia tinggalkan rumah. Dia kecewa sama orang tuanya dan dia pergi. Ini terjadi waktu kita masih kanak-kanak rohani. Sehingga ada begitu banyak orang Kristen yang akhirnya kecewa dan tinggalkan Tuhan. Nah, kalau itu terjadi kepada kita sebagai orang tua, itu adalah anak kita. Anak kita melakukan hal itu. Pertanyaannya begini, kita sedih enggak sebagai orang tua? Sedih enggak kalau anak kita minta sesuatu lalu tidak dikasih? Ada yang kemarin minta di TV, minta motor, ibunya atau neneknya enggak kasih, dia bunuh orang tuanya. Nah, kalau ini terjadi pada kita, apakah saudara sebagai orang tua sedih apa enggak? Pasti sedih dong. Tapi kita mengerti tidak? Oh, kita mengerti karena anak-anak kita memang belum mengerti. Ini terjadi dalam kehendak, tunduk kepada kehendak Tuhan, terjadi waktu kita masih kanak-kanak. Tapi setelah kita mulai mengerti, doa kita mulai berubah. Kita mengerti kehendak Tuhan dan menjelaskan dengan doa kita seiring berjalannya waktu ketika kita semakin mengenal firman Tuhan. Kita enggak seperti kanak-kanak lagi. Coba saudara lihat diri saudara ya. Doamu sudah seperti apa? Lalu doa yang seperti itu akhirnya dijawab oleh Tuhan. Coba saudara kalau dikasih kesempatan mungkin banyak yang bersaksi. Saudara sudah mulai bertumbuh di dalam Tuhan toh. Ada yang berpikir lebih baik masih jadi kanak-kanak lah, karena waktu itu saya minta apa saja Tuhan kasih. Tapi waktu saya mulai besar dan rohani saya mulai bertumbuh, kok kelihatannya lebih sulit ya? Enggak. Sama, cuma perbedaannya kita dulu bertumbuh, dulu masih kanak-kanak, sekarang kita telah bertumbuh. Dan beda sekali berkatnya ketika saudara berdoa. Beda sekali. Beda berkatnya anak-anak maksud saya dengan berbeda berkatnya orang dewasa. Percaya katakan amin. Saya tahu kalau saudara semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam Tuhan, berkatnya juga berubah. Itu pasti. Pasti di dalam Tuhan. Kalau anak kita saja tahu, orang tua tahu memberi kepada anaknya, masa Bapak kita di surga? Kalau kita yang jahat, anak kita minta roti, kasih roti, enggak kasih kala jengking. Mana mungkin Bapak kita yang di surga yang baik. Waktu kita minta, pasti akan diberikan kepada saya dan saudara. Setuju katakan amin? Maka kita harus mengerti bahwa doa yang benar adalah latihan pembelajaran untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Itu terus menerus. Oh, doa yang benar itu adalah setiap kali saya belajar untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Dalam perjalanan saya dan saudara adalah orang-orang yang terus belajar. Sekarang kita telah bertumbuh menjadi dewasa. Lihat doa kita sudah mulai selaras, sinkron dengan kehendak Tuhan. Waktu kita masih kanak-kanak, doa kita kayak masih anak-anak, permintaan kita masih kanak-kanak begitu, masih guling-guling. Tapi sekarang kan enggak lagi toh. Tapi berkatnya beda. Tuhan itu Tuhan yang baik, yang pelihara kita. Tuhan itu Tuhan yang baik, yang tahu anak-anaknya bertumbuh dan dia pelihara, dia jaga dan dia berkati. Yang setuju katakan amin. Nah, syarat untuk doa yang mujarab, ini bagian yang terakhir. Syarat untuk doa yang mujarab adalah ini, doa yang sesuai kehendak Tuhan. Tidak boleh ada pertentangan antara kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Ini doa yang mujarab. Kita selalu berkata, Tuhan jadilah seperti kehendakmu, bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu yang jadi. Ini doa yang mujarab. Tuhan Yesus menjadi teladannya. Dia mengajarkannya. Dia berkata begini di doa Bapa kami. Lalu dia maju. Waktu dia sedang mengalami aniaya, bukan aniaya, dia sedang mengalami
pergumulan sebagai manusia di Taman Getsemani. Dia berkata begini, Bapa, jika cawan ini mungkin berlalu dariku, jika cawan ini tidak mungkin berlalu dariku, kecuali aku minumnya, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dalam keadaan yang berat, Tuhan memberikan teladannya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Itu doa yang mujarab. Dia mengajarkan kita di doa Bapa kami juga. Datanglah karena itu hendaklah kamu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi doa yang mujarab itu adalah doa yang tidak ada pertentangan antara kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Sebab itu kalau kita sudah mulai mengerti dan kita sudah mulai bertumbuh di dalam Tuhan, berdoalah, karena doamu itu sangat besar kuasanya. Percaya, katakan amin. Karena waktu kita berdoa selaras dengan kehendaknya, baru kita tahu, oh ternyata aku mendapatkannya. Dan itu terjadi bukan masih kanak-kanak, itu terjadi setelah kita dewasa. Nah, kalau saudara yang sudah dewasa sekarang ini, maka berdoalah. Karena masalah kita sebagai orang percaya adalah bukan tidak tahu berdoa, bukanlah Tuhan tidak menjawab doa, tetapi kita ini gak mau berdoa. Sebab itu berdoalah senantiasa. Yang setuju katakan amin. Ini untuk saya dan saudara. Sesungguhnya Elohim telah mendengar, Dia telah memperhatikan suara doaku. Diberkatilah Tuhan yang tidak menyingkirkan doaku dan kasih setianya tetap atasku. Tuhan mendengar dan memperhatikan suara doa kita. Sebab itu saya kembali kepada poin ini untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara, berdoalah terus menerus, karena doa adalah sarana yang ditetapkan Tuhan untuk memberkatimu. Saya percaya bahwa ada sesuatu yang terjadi nanti di depan. Waktu sekarang kita berdoa. Yesus kan berkata begini, berdoalah, berjaga-jagalah, berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke pencobaan. Oh, berarti ada pencobaan di depan. Ada bahaya, ada keadaan di luar kontrol dan kendali kita ada di depan. Tapi waktu kita belum tahu, waktunya belum sampai, tapi kita di sini kita berdoa. Aku berdoa untuk masa depanku baik. Aku berdoa untuk keselamatan dan kesehatan, perlindungan keluargaku di dalam waktu berjalan, hari-hari akan datang. Lihat, kita telah berdoa dan akhirnya kita mendapatkannya di sini. Karena memang waktu kita membuka mulut untuk kita berdoa, saat itulah kita akan mendapatkannya. Ayat ini berkata begini, mintalah, kamu akan dapat. Carilah, mintalah akan diberi. Carilah, kamu akan dapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, ia menerima, yang mencari mendapatkan, dan yang mengetuk, pintu akan dibukakan. Mintalah maka akan, carilah maka, ketuklah maka akan dibukakan. Persoalannya adalah kalau saya enggak ketuk, kalau saya enggak cari dan saya enggak minta, kemungkinan enggak ada, enggak bisa. Kalau Tuhan mau kasih, kenapa saya harus ketuk, kenapa saya harus minta, kenapa saya harus beri, saya harus cari? Enggak begitu. Minta, cari, ketuk, maka saudara akan mendapatkannya. Ayah manakah yang kalau anaknya minta telur dikasih kalajengking? Jika kita yang jahat, manusia yang dosa ini bisa memberi pemberian yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Bapa yang di surga. Kenapa di situ dituliskan Roh Kudus? Dia akan memberikan Roh Kudus. Ini Roh Kudus ini adalah segala-galanya bagi kita. Tanpa Roh Kudus tolong kita nggak bisa jalan. Tanpa Roh Kudus tolong kita nggak bisa mengerti keadaan kita. Tanpa Dia memberi hikmat kepada kita bisa salah langkah. Tanpa Roh Kudus menolong kita nggak bisa tahu membedakan penipuan atau kejujuran.
Karena dia memberi yang besar, yang ajaib. Justru pemberian inilah, memberikan Roh Kudus kepada kita inilah, kita mendapatkan semuanya. Saudara bisa diberkati, saudara bisa dilindungi, saudara bisa mendapatkan jawaban, jalan keluar, penghiburan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Semuanya secara utuh. Setuju, katakan amin. Nah kalau kita minta kan kita minta satu aja kan, Tuhan kasih aku sehat. Tapi lupa bahagianya. Ya sehat tapi gak bahagia, untuk apa? Tetapi Tuhan gak kasih satu lalu lepaskan yang lain, enggak. Dia pasti kasih semuanya utuh. Nah kalau kita yang jahat bisa memberi yang baik, apalagi Bapa di surga, Dia memberi yang terbaik dari segala-galanya, yang memungkinkan kita bisa diberkati luar biasa, saudara bisa bahagia, sukacita, nikmati kehidupanmu secara luar biasa. Sebab itu tadi di bagian depannya berkata, ketuklah, mintalah, pasti akan dapat, diberi. Cari, akan dapat. Ketuk, maka pintu akan dibukakan. Dan setiap orang yang meminta, sekali lagi setiap orang yang meminta, pasti akan menerimanya. Percaya, katakan amin. Nah yang kedua, yang terakhir tadi adalah berdoa sesuai kehendak Tuhan. Itu berjalan sesuai dengan pertumbuhan kita. Ini adalah ayatnya yang terakhir. Saya minta semua kita baca. Mungkin Pak Noel bisa maju ke depan. Saudara bisa ganti kata keberanian percaya kita itu ganti kata diri. Karena itu kan ganti kata diri kan. Inilah keberanian percayaku atau nama saudara. Saudara bisa kasih ganti nama saudara atau diri, kata diri sendiri di kata gantinya, kitanya. Kita baca dua ayat ini dengan suara yang keras. Biarlah ini yang terjadi untuk saya dan saudara. 1, 2, 3. Inilah keberanian percaya kita. Saya lupa. Keberanian percaya saya, percayaku ya. Bukan kita lagi. 1, 2, 3. Inilah keberanian percayaku kepadanya, bahwa jika aku meminta sesuatu menurut kehendaknya, Dia mendengarkan aku. Dan jika aku tahu bahwa Dia mendengarkan apa saja yang aku minta, maka aku juga tahu bahwa aku mendapatkan apa saja yang aku minta dari Dia. Sekali lagi dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Inilah keberanian percayaku kepadanya, bahwa jika aku meminta sesuatu menurut kehendaknya, Dia mendengarkan aku. Dan jika aku tahu bahwa Dia mendengarkan apa saja yang aku minta, maka aku juga tahu bahwa aku mendapatkan apa saja yang aku minta dari Dia. Yang percaya berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Maka saudara juga tahu bahwa saudara mendapatkan apa saja yang saudara minta dari Dia. Setelah ini janganlah gak mau berdoa. Jangan. Bukankah saudara sudah lama di gereja Tuhan dan banyak firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, dan bukankah saudara sudah bertumbuh rohaninya? Saya melihat anak-anak Tuhan yang ikut Tuhan terus ini bertumbuh rohaninya. Saya berusaha memberi pengajaran khotbah yang bersifat teaching, tapi biasanya jemaat gak suka yang teaching ya, lebih banyak suka yang motivasi ya, motivator ya. Tetapi khotbah yang motivator itu gak membuat orang bertumbuh. Orang hanya musiman. Tapi yang mengajar dan mereka tahu kebenaran itulah yang mengubah hidup mereka, tertanam dan tidak digoyahkan oleh apapun. Nah, semakin saudara bertumbuh di dalam Tuhan, saudara mengerti kehendak Tuhan. Semakin saudara mengerti kehendak Tuhan, saudara berjalan dalam kehendak Tuhan. Waktu itulah saudara bisa melihat, oh Tuhan itu ajaib ya. Oh Tuhan itu luar biasa ya. Oh aku tahu siapa Tuhanku. Oh aku mengerti siapa Tuhanku. Aku sedang dalam bahaya, aku sedang dalam keadaan yang tidak baik, tapi aku mengerti siapa Tuhanku. Seperti kesaksian anak saya tadi, itu bahaya. Saya setiap hari itu kalau jalanan itu kalau musim hujan sangat licin sekali, dan setiap minggu saya memacu adrenalin saya bersyukur. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi waktu saya dalam keadaan begitu, justru saya
sedang berdoa, tak henti-hentinya, wah saya punya kekuatan. Bedakan kalau saudara sedang di dalam keadaan itu, lalu saudara mengeluh. Kenapa hidup kok susah begini ya? Kenapa kok pelayanan susah begini ya? Kenapa kok ikut Tuhan susah begini ya? Katanya ikut Tuhan jadi baik. Saudara pasti tidak akan mengalami sesuatu yang baik. Tetapi waktu saudara sedang mengalami itu, saudara terhubung, doa terus menerus dengan Tuhan. Itu kan cuma lewat saja toh. Badai itu kan cuma lewat saja toh. Keadaan tidak baik itu kan cuma lewat saja toh. Makanya Tuhan mengajarkan kita, berdoalah, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan di sini. Masalah kita adalah kita nggak berjaga-jaga dan berdoa, lalu kita sudah masuk ke dalam pencobaan, baru kita berdoa. Ya memang dapat anugerah khusus di sini, tapi terlambat toh. Dan kebanyakan kita sudah terlambat. Keadaannya sudah hancur berantakan, baru kita berdoa di sana. Ya kita dapatkan anugerah khusus untuk Tuhan membangkitkan kita, tapi kan kita sudah terlambat. Tapi cobalah di sini jalan dalam kehendak Tuhan, berdoalah sesuai kehendak Tuhan. Maka jika kita tahu bahwa Dia mendengarkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita mendapatkan apa saja yang kita minta dari Dia. Yang percaya katakan amin. Setelah ini pulang berdoalah. Saudara melihatnya sulit dan mustahil, bagian kita hanyalah berdoa. Bagian bagaimana terjadinya itu urusan Tuhan. Jangan mikir bagaimana terjadinya, kalau enggak kita enggak bisa berdoa. Mana mungkin, masa bisa? Masa sih kita enggak akan bisa berdoa. Tapi waktu kita berdoa saja, kan Tuhan menghendaki supaya anakku kan sehat toh. Tuhan menghendaki supaya keluargaku kan bahagia toh. Tuhan menghendaki supaya pekerjaanku diberkati kan. Ya sudah, doakan saja. Biarlah jalan saya turut kehendak Tuhan dan kita akan melihat, oh ternyata aku terima. Waktu saudara terima itulah, jangan lupa bersaksilah. Karena hidup kita ini ditolong untuk bersaksi. Gak lewat dari situ. Saudara sehat untuk bersaksi, saudara disembuhkan untuk bersaksi, diberkati menjadi saksi Kristus. Itu hidup kita. Makanya kita punya gereja, punya 3 pilar: koinonia, diakonia, dan marturia. Sebab itu berdoalah, karena memang inilah yang Tuhan kehendaki dan Tuhan tetapkan supaya keadaan kita baik di sini. Berdoalah di sini supaya perjalanan kita sampai akhirnya jadi baik. Berdoalah di sini supaya perjalanan keluarga kita akhirnya menjadi baik. Berdoalah di sini supaya perjalanan masa depan kita akhirnya menjadi baik. Berdoalah di sini supaya anugerah Tuhan, karena kita telah memintanya dalam kehendak Tuhan, anugerahnya bersama-sama dengan kita membuat segala sesuatunya menjadi mungkin di sini. Sebab itu berdoalah senantiasa. Kalau memang gak bisa konvensional, saudara bisa terus dalam hati. Dan saudara akan melihat, oh ternyata aku terima apa saja yang aku minta dari Dia, aku terima. Setelah saudara terima, bersaksilah. Hari ini saya gak tahu saudara sedang ada dalam keadaan seperti apa. Apakah saudara sedang bergumul dengan kesehatan saudara? Ataukah saudara sedang bergumul dengan anak saudara? Ataukah saudara sedang bergumul dengan sesuatu yang menakutkanmu di hari depan? Kalau saudara tahu Tuhan mendengar doa, maka doalah sekarang. Kalau saudara tahu bahwa saudara itu memang untuk saudara dan saudara perlu doakan, doakanlah. Tiba-tiba saudara bangun, saudara mendengar dan mengingat seseorang. Tiba-tiba saudara bangun, saudara mimpi ada seseorang. Tiba-tiba saudara dalam perjalanan, lalu Roh Kudus menaruh seseorang di dalam hati saudara yang jauhnya itu ribuan kilometer dari saudara. Doalah untuknya. Karena waktu saudara berdoalah di sini, sesuatu terjadi di sana. Waktu saudara berdoa di sini, keadaan di masa depan itu terbentuk. Waktu kita sedang berdoa, aku berdoa supaya aku dijauhkan daripada pencobaan. Kita sedang berdoa di masa sekarang, tapi masa depan itu terbentuk untukmu. Aku
aku berdoa supaya masa depanku baik. Kita sedang berdoa di masa kini, tapi masa depan kita sedang terbentuk. Karena itu berdoalah senantiasa. Inilah keberanian percaya kita, percaya saya kepadanya, bahwa jika saya meminta sesuatu menurut kehendaknya, Dia mendengarkan saya. Dan saya tahu, dan jika saya tahu bahwa Dia dengar apa yang saya minta, maka saya juga yakin, percaya, saya pasti akan mendapatkan apa yang saya minta. Sebab itu hari ini saya mengajak semua, berdoalah senantiasa. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri.